Halo semua, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi aritmetika sosial. Terlebih khusus, hari ini kita akan membahas apa itu bruto, tara, neto, dan rabat. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu rabat. Rabat atau bahasa kerennya diskon merupakan potongan harga jual suatu barang pada saat terjadi transaksi jual beli. Biasanya rabat atau diskon ini diadakan bertujuan sebagai strategi pemasaran, yaitu dapat menarik minat para pembeli terhadap barang tersebut. Biasanya diskon dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui besar potongan harga yang diberikan adalah dengan menggunakan rumus berikut, yaitu diskon atau potongan harga sama dengan persen diskon dikali harga awal barang. Nah, di sini diberikan contoh kasusnya. Diketahui bahwa sebuah kemeja dengan harga 145.000 diberi diskon sebesar 15%. Nah, Andi ingin membeli kemeja tersebut. Kira-kira berapa harga yang harus dibayar oleh Andi untuk membeli kemeja tersebut? Nah, di sini penyelesaiannya kita mulai menulis dari apa yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah harga awal barang. Harga awalnya itu 145.000. Selanjutnya persen diskon, yaitu 15%. Dan yang terakhir, dengan diketahuinya harga awal dan persen diskon, kita dapat memperoleh besar diskonnya atau besar potongan harganya, yaitu 15% dikali Rp145.000. 15% dapat dinyatakan sebagai 15/100 dikali Rp145.000. Selanjutnya, kita dapat sederhanakan, kita memperoleh 15 dikali Rp1.450 dan diperoleh hasil akhir Rp21.750. Jadi, ternyata kemeja tersebut mendapat potongan harga sebesar Rp21.750. Dan langkah terakhir, kita akan menghitung berapa uang yang harus dibayar Andi jika dia ingin membeli kemeja itu. Nah, harga akhir barang atau uang yang harus dikeluarkan Andi itu sebesar harga awal dikurang diskon. Nah, harga awal Rp145.000 dikurang diskon Rp21.750, sehingga diperoleh harga kemeja yang harus dibayar Andi adalah Rp123.250. Nah, kemudian dari rumus diskon, kita dapat memperoleh rumus persen diskon dan harga awal barang, yaitu persen diskon sama dengan diskon dibagi harga awal barang dikali 100%, sedangkan harga awal barang sama dengan diskon dibagi persen diskon. Untuk rumus persen diskon dapat diperoleh contoh soalnya sebagai berikut. Andi membeli sebuah kemeja dengan harga Rp145.000 dan ternyata pada hari itu Andi memperoleh potongan harga sebesar Rp21.750. Yang ditanya, berapa persen potongan harga yang diperoleh Andi tersebut? Nah, di sini diketahui pertama adalah harga awal barang, yaitu Rp145.000. Selanjutnya diketahui bahwa besar diskon, yaitu Rp21.750. Yang ditanya persen diskon. Nah, karena ditanya persen diskon, kita bisa memperoleh rumus yang tadi, yaitu diskon dibagi harga awal barang dikali 100%, sehingga diperoleh persen diskon sama dengan
Rp1.750 dibagi Rp145.000 dikali 100%, sehingga diperoleh hasil 15%. Sehingga diskon yang diperoleh Andi adalah sebesar 15%. Selanjutnya, untuk menentukan harga awal barang diperoleh rumus diskon dibagi persen diskon. Di sini diberikan contoh soalnya, di mana Andi hendak membeli sebuah kemeja dan kemeja tersebut ternyata diberikan diskon 15%. Jika diketahui diskon tersebut sebesar Rp21.750, berapa harga semula kemeja tersebut? Jadi yang ditanya harga kemeja sebelum dikenakan diskon atau potongan harga. Seperti contoh soal sebelumnya, hal pertama yang dilakukan adalah dengan menulis apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama, diketahuinya persen diskon yaitu 15%. Kedua, diketahui diskon sebesar Rp21.750. Dan yang terakhir, yang ditanya adalah harga awal barang, sehingga kita dapat masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus harga awal barang, sehingga diperoleh harga awal barang sama dengan diskon, yaitu Rp21.750 dibagi persen diskon, yaitu 15%. Sehingga jika kita dapat selesaikan, kita akan memperoleh hasil akhir yaitu Rp145.000, sehingga dapat dinyatakan harga semula dari kemeja yang hendak dibeli Andi adalah Rp145.000. Selanjutnya kita masuk pada bagian bruto, tara, dan neto. Jika kita masuk pada bagian ini, maka kita banyak berbicara mengenai berat suatu barang. Nah, bruto di sini dapat disebut sebagai berat kotor. Berat kotor yang dimaksud adalah berat suatu barang secara keseluruhan. Sedangkan tara bisa disebut sebagai berat kemasan, yaitu berat kemasannya sendiri. Dan neto bisa disebut sebagai berat bersih, merupakan berat dari isi barang itu. Berdasarkan definisi dan contoh yang diberikan pada bruto, tara, dan neto, jika kita lihat ternyata antara bruto, tara, dan neto terdapat hubungannya satu dengan yang lain. Pertama, bruto. Bruto merupakan penjumlahan dari neto dan tara. Yang kedua, neto merupakan selisih dari bruto dan tara, sedangkan tara merupakan selisih antara bruto dan neto. Selanjutnya, kita bisa juga menghitung persentase dari tara dan neto. Cara menghitungnya adalah dengan penggunaan rumus berikut, di mana persen tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%, sehingga diperoleh persentase dari tara. Sedangkan persen neto sama dengan neto dibagi bruto dikali 100%, sehingga diperolehlah persentase neto. Nah, berdasarkan hubungan bruto, tara, dan neto yang telah disampaikan tadi, coba sekarang kita perhatikan contoh soal berikut, di mana Pak Juki membeli satu karung beras dengan harga Rp150.000, di mana pada karung beras itu tertulis bahwa bruto 15,5 kg dan tara 0,5 kg. Kemudian Pak Juki menjual lagi beras itu dengan harga Rp9.000 per kilogram. Jika semua beras tersebut terjual habis, maka berapa pendapatan yang diperoleh Pak Juki, dan apakah Pak Juki untung atau rugi? Nah, dapat dilihat di soal ini kita dapat menggunakan hubungan antara bruto, tara, dan neto tadi. Dan juga di soal ini kita diajak untuk kembali lagi ke materi minggu lalu mengenai untung dan rugi. Nah, pertama penyelesaian yang harus dilakukan adalah menuliskan apa yang diketahui. Yang pertama adalah harga beli, yaitu Rp150.000,
kedua bruto atau berat keseluruhan yaitu 15,5 kg, dan ketiga yaitu tara atau berat bersih adalah 0,5 kg. Selanjutnya, dengan diketahuinya bruto dan tara pada soal, maka kita dapat menentukan neto berdasarkan hubungan bruto, tara, dan neto tadi. Nah, diperoleh neto merupakan selisih antara bruto dan tara, sehingga diperoleh neto pada soal ini adalah 15 kg. Kemudian diketahui Pak Juki menjual lagi semua beras itu 9.000 per kilogram, di mana semua beras itu terjual habis. Jadi jumlah beras yang dijual habis oleh Pak Juki adalah sebanyak 15 kg, sehingga dapat diperoleh harga jual 15 kali 9.000 rupiah, sehingga harga jualnya diperoleh 135.000 rupiah. Dari situ kita dapat lihat bahwa harga beli dan harga jual itu berbeda, di mana harga beli 150.000 dan harga jual 135.000. Coba kita lihat mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Ternyata diperoleh di sini harga jual kurang dari harga beli. Jika kita kembali ke materi sebelumnya pada minggu lalu mengenai untung dan rugi, kondisi di mana harga jual kurang dari harga beli dinyatakan bahwa pedagang tersebut rugi. Maka dalam permasalahan ini dapat dinyatakan bahwa Pak Juki rugi. Dengan keadaan rugi yang dialami oleh Pak Juki, dapat ditentukan besar kerugiannya, di mana besar kerugiannya adalah harga beli dikurangi harga jual. Diperolehlah kerugian dari Pak Juki adalah sebesar 15.000 rupiah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik siswa sekalian, dan berikut ada latihan soal yang dapat dikerjakan oleh adik-adik siswa sekalian, dan terima kasih.